Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya masuk ke kajian konseptual media dan sumber belajar, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. NIM saya yaitu 1911186. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media sumber belajar, yaitu yang bertema kajian konseptual media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu konsep dasar teknologi media dan sumber belajar. Jadi, kata teknologi ini memiliki banyak penafsiran, yaitu dari sekedar peranti keras seperti komputer MP3 dan sebagainya. Sehingga cara ini itu pun sistematis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Teknologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia. Tekno itu artinya sebuah kemampuan dan logia itu artinya sebuah ungkapan. Jadi, teknologi ini berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi ini merujuk pada teknologi pengajaran, merupakan sebuah pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Itu media, itu media, bentuk jamak dari perantara atau medium, sebuah sarana komunikasi. Berasal dari bahasa Latin, medium yaitu adalah antara, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. 6 kategori dari sumber media. Yang pertama itu ada teks, yang kedua ada audio visual, yang ketiga itu ada video, yang keempat ada rekayasa atau manipulatif, atau sebuah benda-benda dan orang itu atau semaldino. Terakhir itu tujuan dari media untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Sumber belajar itu adalah sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat kita pakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar sebuah belajar. Sumber belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada by design. By design itu adalah sumber belajar yang sengaja itu dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar, misalnya seperti buku, brosur, film, video, tape recorder, slides, dan lain-lain. Yang kedua yaitu by utilization, itu sumber belajar yang dimanfaatkan guna untuk memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber yang ada di sekitar, misalnya itu pasar, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu fungsi sumber belajar. Penggunaan sumber belajar itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya itu ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Selanjutnya itu, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar itu lebih cenderung memberikan kecepatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Fungsi sumber belajar yang lain adalah untuk meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Selanjutnya itu mengenai kriteria pemilihan. Nah, pemilihan format media, adapun faktor-faktor yang harus dipertimbang. Yang pertama itu adalah teknologi dan media yang tersedia. Yang kedua itu adalah keragaman peserta didik, misalnya itu pembaca, bukan pembaca atau lebih suka dikatakan pendengar. Yang ketiga itu tujuan yang harus dicapai atau sifat dan banyaknya tujuan, misalnya kognitif, afektif, kemampuan motorik. Yang keempat itu keadaan pengajaran, misalnya kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misalnya visual, diam, visual bergerak, dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenai pengajaran dan belajar.
Adapun bahan-bahan pelajaran itu merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran untuk mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Misalnya materi penjumlahan sederhana tingkat SD itu dikembangkan sebuah program peranti lunak komputer atau multimedia interaktif yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan soal, dan menerima umpan balik. Materi, soal, dan umpan balik yang sifatnya spesifik itu tersebut merupakan bahan pengajaran. Selanjutnya itu rangkaian kesatuan konkret abstrak. Menurut Edgar Dale itu berpendapat bahwa pembelajar dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak sehingga mereka itu membentuk sebuah pengumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Selanjutnya itu menurut Jerome Bruner, belajar itu akan lebih mudah jika pengajaran itu mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Pengajaran dan belajar, kegiatan pembelajaran saat ini kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Guru itu menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Adapun prinsip-prinsip pengajaran efektif, yang pertama yaitu menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa. Pengetahuan awal itu termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang kedua itu mempertimbangkan perbedaan individual seperti kepribadian, bakat umum, pengetahuan dalam salah satu mata pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menyatakan tujuan. Tujuan itu harus terperinci sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Yang terakhir itu kita harus mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Adapun lanjutan dari prinsip-prinsip pengajaran efektif tadi, yang pertama yaitu menyediakan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa. Yang kedua itu harus memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik dan disajikan dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga itu melibatkan para siswa dalam praktik relevan, mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang keempat itu menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus-menerus dan tepat waktu. Para siswa perlu tahu kenapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya itu membahas peran teknologi dan media dalam belajar. Adapun peran teknologi dan media, pembelajaran itu berpusat pada guru. Teknologi dan media yang digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contohnya yang pertama itu guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu guru harus menampilkan rekaman video pemberian makan burung di kebun binatang yang dapat memudahkan presentasi guru tentang kebiasaan makan burung-burung. Selanjutnya itu pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Yang pertama yaitu ada portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu meliputi artefak seperti buku, bergambar, video, dan proyek multimedia komputer. Yang kedua itu ada pendidikan jarak jauh. Contohnya itu yang pertama itu ada video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan. Yang kedua itu ada radio, siaran televisi, dan telekonferensi yang dimanfaatkan. Selanjutnya itu mengenai lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan belajar itu merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalam pembelajaran itu diharapkan berlangsung. Yang kedua itu mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional serta teknologi pengajaran. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan belajar itu bersifat dalam waktu bersamaan atau sinkronus.
terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan atau waktu yang tepat sama, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama tempat berbeda. Yang kedua, lingkungan belajar itu bersifat tidak dalam waktu bersamaan atau asinkronus. Itu memungkinkan akses materi atau sebuah konten pada waktu yang berbeda oleh banyak siswa di berbagai tempat yang berbeda. Contohnya yaitu sebuah pengajaran melalui televisi direkam dan ditampilkan hasil rekamannya itu. Belajar mandiri itu menggunakan program komputer, CD interaktif atau tutorial web. Yang terakhir yaitu adalah penutup. Pemanfaatan teknologi dan media itu akan efektif jika kita memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana siswa itu belajar. Yang kedua, keefektifan teknologi dan media itu bergantung pada perencanaan dan pemilihan sumber daya yang tepat dan cermat. Baik, hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk orang lain. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.